Salam sejahtera dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kali ini saya akan melanjutkan tanggapan saya mengenai apakah pelayanan kesembuhan ilahi adalah alkitabiah atau bukan. Video saya yang ketiga kali ini menanggapi tulisan atau sebuah artikel yang berkatakan Tuhan tidak pakai mujizat lagi tetapi iblis. Nah, kali ini saya akan menanggapi mengenai tulisan ini. Bagaimana kita tahu ada dua pandangan yang saat ini yang berhubungan dengan ketidakpercayaan terhadap mujizat. Dua pandangan ini yang terjadi, yang diyakini oleh para hamba-hamba Tuhan saat ini. Pandangan yang pertama adalah pandangan sesasionistik atau pandangan skeptis, orang yang skeptis. Pandangan ini adalah mereka mempercayai mujizat, namun menurut pandangan ini mujizat hanya berlaku bagi orang-orang yang hidup pada zaman Alkitab ditulis. Jadi pandangan ini adalah pandangan yang percaya mujizat, tetapi dia hanya percaya mujizat hanya berlaku bagi orang-orang yang hidup pada zaman Alkitab itu ditulis. Pandangan kedua adalah pandangan kontinuistik. Ya. Ini adalah pandangan yang mempercayai mujizat masih terjadi hingga saat ini. Ya. Pandangan ini adalah pandangan ini percaya bahwa karunia-karunia pun masih terus berlanjut hingga saat ini. Nah, ada sebuah artikel yang berjudul Tuhan tidak pakai mujizat lagi tetapi iblis. Ya. Artikel ini ditulis oleh seorang hamba Tuhan, ya. Dalam artikel itu dikatakan, saya menyingkat dengan apa yang dia tulis. Dia katakan bahwa sejak Alkitab dikanonkan, maka Tuhan tidak memakai mujizat lagi. Atau dengan kata lain, karunia-karunia mujizat tidak berlaku lagi di dalam gereja saat ini. Dia mengutip dalam Matius pasal 24 ayat 5 dan ayat 23 sampai 25 dan 2 Tesalonika 2 ayat 9 sampai yang ke-12. Ya. Terus dia katakan setelah Alkitab selesai dan para rasul semuanya sudah kembali ke sorga, Tuhan tidak memakai mujizat lagi, tetapi tidak ada yang perlu ditinggikan atau dikultuskan dan juga tidak ada keperluan menambahkan firman-Nya karena Alkitab sudah menjadi kanon segala sesuatu yang sudah menjadi prinsip. Sudah dituliskan dalam Alkitab. Sudah dibuatkan bahwa iblis akan menyesatkan orang dengan mujizat. Mujizat adalah alat-alat yang paling efektif untuk menarik orang dan meyakinkan orang sebagaimana kata Tuhan, di mana ada bangkai buruh nasar akan berkumpul. Pembuat mujizat akan dikagumi, dijunjung tinggi dan akan diikuti. Artikel selanjutnya dia katakan bahwa karena kekesanan menekankan kebenaran, maka setelah Alkitab selesai, selanjutnya tidak boleh mengkristenkan orang dengan cara lain selain meyakinkan kepada kebenaran. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Sebaiknya iblis takut orang mengerti kebenaran dan memihak kebenaran, dan ia berusaha menyesatkan manusia dengan berbagai cara. Ya, saya perlu menanggapi dari artikel ini. Ya, dari pernyataan penulis ini kita bisa mengamati bahwa sesungguhnya penulis ini tidak percaya mujizat sama sekali. Artinya bahwa mujizat, karunia-karunia mujizat
sudah tidak lagi berlaku sampai saat ini. Ya, ini tanggapan saya. Ya, ada hal yang perlu saya tanggapi di sini. Saya setuju dengan bahwa setelah konsili Kartago tahun 397, ya, bahwa kanon Alkitab dianggap telah selesai dan ditutup. Artinya tidak ada lagi penambahan buku 66 kitab dalam Alkitab. Saya pun juga percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang berkuasa. Menurut Matius 5 ayat 18 dan 2 Timotius 3 ayat 16 sampai yang ke-17. Saya tidak setuju dengan artikel itu yang menyatakan bahwa saat ini Allah tidak lagi melakukan mujizat dan bahwa mujizat telah berhenti dan tidak berlaku lagi di dalam gereja saat ini setelah kanon Alkitab ditutup. Ya. Mengapa? Karena memang Alkitab menyatakan mujizat dan karunia-karunia rohani lainnya masih berlaku hingga saat Kristus datang. Ya. Karunia-karunia sebagai manifestasi dari roh diberikan Allah bagi kepentingan bersama dalam rangka membangun tubuh Kristus sampai Kristus datang. Karunia-karunia rohani diberikan bukan sebagai pengganti Alkitab, bukan juga menambahkan sesuatu yang baru pada Alkitab. Demikian juga sebaliknya, Alkitab diberikan bukan sebagai pengganti dari karunia-karunia rohani ini. Ya. Karena itu, karunia-karunia rohani harus dilakukan menurut kehendak Allah dan tidak boleh bertentangan dengan Alkitab. Karena itu kenyataan bahwa adanya nubuat, penyembuhan, mujizat, dan karunia lainnya dipalsukan, tiruan dari setan. Ya. Bukan berarti kita harus menolak umum semua nubuat, penyembuhan, mujizat, dan karunia-karunia tersebut. Allah menganggap semuanya itu palsu. Ya. Justru sebaliknya, semua karunia-karunia rohani dalam pelaksanaannya harus dievaluasi dan diuji. Yang pertama, bagaimana cara kita mengujinya? Diselaraskan dengan Alkitab. Jadi Alkitab ini menjadi sebuah pedoman di mana kita bisa menguji semua karunia-karunia yang terjadi dan kita ujinya melalui Alkitab. Ya. Dan yang kedua, kita menguji dengan cara melihat buah-buah, ya. Apakah buah-buahnya membawa kemuliaan bagi Kristus atau bagi manusia? Ya. Nah, itu kita akan melihat cara menguji dua hal itu, Alkitab dan buahnya. Kalau Alkitab mengajarkan kepada kita cara menguji karunia-karunia, itu membuktikan bahwa karunia-karunia masih berlangsung sampai saat ini. Kalau karunia-karunia tidak berlangsung, sudah berhenti, maka tidak perlu Alkitab mengajarkan kepada kita untuk menguji cara untuk melihat apakah karunia-karunia itu benar atau karunia-karunia itu salah, ya, atau palsu. Di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-7, demikianlah kamu tidak kekurangan dalam satu karunia pun sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Di sini kita lihat Paulus menggunakan kata apokalipsi. Ya. Paulus katakan bahwa tidak satu karunia pun atau sedikit pun tidak diberikan, ya, bagi jemaat di Korintus sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di sini membuktikan bahwa Paulus berkata bahwa karunia-karunia itu masih tetap berlangsung sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Ya. 1 Korintus 13 ayat 9 sampai 10 berkata, di situ kita lihat bahwa pada saat kedatangan Yesus kedua kali,
semua karunia-karunia tidak diperlukan lagi oleh gereja. Perjanjian Baru tidak pernah mengatakan bahwa mujizat-mujizat membuktikan bahwa seseorang adalah Rasul Kristus. Kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 6 ayat 8 ada yang bernama Stefanus. Kisah Rasul 8 ayat 6 sampai 8. Filipus. Kisah Rasul 9 ayat 17, 18 ada yang bernama Ananias. Demikian dalam Galatia pasal 3 yang kelima, jemaat-jemaat Galatia diberikan karunia-karunia. 1 Korintus 12 ayat 28 sampai 28b. Ya, di situ dikatakan orang-orang percaya yang juga menerima karunia-karunia. Kita akan melanjutkan tanggapan daripada saya mengenai artikel itu. Dan dikatakan juga, mujizat bukan berasal dari Tuhan tetapi dari iblis. Ayat yang dia pakai di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ya. Ayat-ayat ini dipakai untuk menolak karunia-karunia rohani, khususnya mujizat-mujizat dan penyembuhan sekarang ini. Ya. Saya perlu menanggapi kesalahan penafsir karena terjebak pada terjemahan Alkitab Indonesia terjemahan baru. Ya, di mana Alkitab itu memisahkan ayat 21 sampai 23 dari ayat 15 sampai 22 sampai 20, ya. Padahal Matius 7 ayat 15 sampai 23 seharusnya suatu kesatuan, bukan terpisahkan seperti yang dilakukan oleh beberapa terjemahan Alkitab saat ini. Jadi ketika membahas Matius 7 ayat 21 sampai 23, maka pembahasan itu secara konteks tidak boleh dilepaskan dari ayat sebelumnya, khusus konteks paling dekat, ayat 15 sampai 20. Konteks Matius 7 ayat 15 sampai 23 ini menjelaskan bahwa Kristus sedang berbicara tentang kewaspadaan terhadap nabi-nabi palsu yang berusaha mengelabui orang-orang percaya dengan cara penyamaran atau pemalsuan. Pemalsuan adalah upaya untuk menyerupai yang asli tetapi tidak memiliki mutu atau kualitas seperti aslinya. Nabi-nabi palsu menyamar seperti domba. Ya. Artinya dia berpakaian domba dalam Matius 7 ayat 15. Kata waspadalah menggunakan kata prosekete. Ya. Ini merupakan present imperatif orang kedua jama dari kata Yunani proseko, yang secara leksikal artinya berhati-hatilah. Ya. Keseriusan dari perintah ini untuk tetap waspada terhadap nabi-nabi palsu. Orang-orang yang bernubuat mengusir setan dan mengadakan mujizat dalam ayat 22 bukanlah orang percaya yang lahir baru diselamatkan, tetapi mereka adalah nabi-nabi palsu. Ya, ayat 15. Yesus menyebut nabi-nabi palsu ini dengan sebutan lukos atau serigala. Tetapi mereka bukan hanya serigala, tetapi juga disebut buas, harpox dalam bahasa Yunaninya. Artinya perampok, penipu atau rakus. Itu di dalam ayat yang ke-15. Nabi-nabi palsu ini disebut juga dengan anomion, pembuat kejahatan, pelanggar hukum, atau orang yang melawan kehendak Allah. Itu di dalam ayat 23. Hal itu nyata dari deklarasi penghakiman Kristus dalam penolakannya terhadap mereka di dalam ayat 23. Secara harafiah diterjemahkan karena tidak sekalipun aku mengenal kamu. Memang sama sekali dalam satu titik masa lampau sampai pada penghakiman itu dideklarasikan bahwa nabi palsu itu tersebut tidak memiliki relasi pribadi dengan Yesus. Artinya tidak pernah ada intimasi atau relasi pribadi dengan Yesus, sehingga memang Yesus tidak mengenali mereka, atau dengan lain kata mereka belum pernah menjadi milik Yesus.
Karena itu mereka tidak pernah disebut dengan sebutan probaton atau domba, ya, tetapi dengan sebutan lakos, serigala. Nasib mereka dalam penghakiman terakhir nanti adalah kebinasaan kekal, seperti yang digambarkan oleh Yesus dengan ungkapan seperti pohon-pohon yang ditebang dan dibuang ke dalam api. Ayat 19. Keadaan tidak pernah dikenalinya. Nabi-nabi palsu ini kontras dengan keadaan domba atau orang percaya yang dikenal oleh Yesus. Dalam Yohanes pasal 10 ayat 27 sampai 8. Yesus sendiri menyatakan bahwa orang-orang pilihan domba-domba akan mendengar suaranya dan mengikutinya. Orang percaya kepada Kristus dan menjadi milik Kristus adalah orang-orang yang dikenali oleh Yesus. Kepada mereka diberikan kehidupan yang kekal. Itu di dalam Yohanes pasal 10 ayat 28. Frase banyak orang ayat 22 bukan berarti semua orang. Dengan kata lain, orang-orang yang melakukan mujizat, pengusiran setan dan bernubuat yang berasal dari Tuhan dan yang melakukan kehendak Tuhan bukanlah termasuk kelompok orang yang ditolak atau nabi palsu, serigala. Iblis selalu berusaha meniru dan memalsukan karya-karya Tuhan untuk menaiki perhatian orang Kristen. Menarik perhatian orang Kristen. Tetapi orang Kristen sejati tidak akan mudah tertipu karena mereka mengenal Kristus. Dalam Yohanes pasal 10 ayat 27 dikatakan dombaku mendengar suaraku dan mengikuti aku. Ya. Jadi orang-orang Kristen sejati itu tidak akan mudah tertipu karena mereka mengenal Kristus. Justru dengan adanya mujizat, penyembuhan dan nubuat dari nabi-nabi palsu tersebut menunjukkan memang benar ada mujizat, penyembuhan dan nubuat yang benar asli. Dengan mengenali yang asli, orang Kristen akan terhindar dari penipuan. Dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-16 sampai yang ke-20, di situ Yesus berbicara mengenai buah dari para nabi-nabi palsu atau mesias-mesias palsu yang akan muncul pada akhir zaman. Pasal yang ke-7 ayat 16 dikatakan dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Juga di dalam ayat yang ke-20 dikatakan jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ayat 17 sampai 18 dikatakan buah yang baik dihasilkan dari pohon yang baik. Kita akan melihat apa yang dimaksud dari buah di sini. Ya. Seringkali banyak orang menyalahartikan, salah memahami mengenai buah yang dimaksud. Yang dimaksud di sini bukan buah-buah pelayanan. Ya. Buah pelayanan itu jika kita memiliki jemaat 1.000, 2.000, bukan ini yang menjadi ukuran. Memiliki banyak jemaat bukan buah yang dimaksud oleh Yesus. Ya. Karena nabi-nabi palsu, guru-guru palsu itu memiliki banyak pengikut. Banyak pengikut yang mengikuti mereka, nabi-nabi palsu, karena mereka melakukan banyak mujizat, banyak tanda-tanda yang ajaib yang mereka lakukan, sehingga begitu banyak yang mengikuti mereka. Para antikris itu banyak pengikutnya. Jadi bukan itu yang dimaksud oleh Yesus. Ya, apakah yang dimaksud oleh Yesus mengenai buah? Ya. Karena tadi kita melihat bagaimana karunia-karunia yang dilakukan oleh para nabi-nabi palsu, ya, melakukan banyak. Dia bernubuat, mengusir setan, bahkan menyembuhkan orang. Ya. Tetapi buah yang dimaksud adalah motivasi dan karakter pribadi. Ya. Ini yang dimaksud oleh buah. Karena di sini Yesus memberikan petunjuk untuk mengidentifikasi nabi palsu itu dari sisi etika.
Ya, bukan dari sisi doktrinal, maka nabi-nabi palsu itu perlu diuji dengan memperhatikan buahnya. Bukan tindakan supranatural yang mereka lakukan. Doktrin yang sehat itu akan memelihara orang-orang percaya supaya tetap sehat dan terhindar dari kekeliruan. Ya. Kalau kita memiliki doktrin yang sehat, itu akan berdampak dari sisi karakter kita. Kalau kita memiliki doktrin yang baik, yang sehat, itu akan nyata dari tingkah laku kita. Ya, karakter kita. Doktrin itu membentuk karakter kita. Ya. Akan terlihat jika karakter kita buruk. Itulah ya ajaran yang mungkin ajaran itu membentuk kehidupan kita. Ya. Doktrin dan pengajaran yang sehat akan menghasilkan kehidupan yang kudus dan kehidupan yang berbuah-buah yang sesuai dengan kehendak Allah. Ya. Jadi doktrin dan pengajaran yang sehat itu akan menghasilkan kehidupan yang kudus. Doktrin yang sehat mendorong kita supaya kita bisa hidup di dalam kekudusan. Ya, kita menjadi orang yang takut akan Tuhan, mencintai Tuhan. Ya. Dalam Matius pasal 7 22 sampai 23 ini lebih kepada peringatan kepada orang-orang Kristen untuk mewaspadai kepalsuan dari para nabi-nabi palsu. Ya. Jadi kita akan melihat di sini bahwa jika ada seorang hamba Tuhan atau manusia yang mengaku diri percaya kepada Tuhan dengan mengatakan bahwa zaman mujizat sudah berlalu, saya mau katakan pasti sudah tidak waras. Karena kalau mujizat tidak ada, berarti Tuhan juga tidak ada. Mujizat selalu tersedia bagi orang percaya kepada Tuhan. Alkitab sendiri berbicara tentang mujizat. Ya, ada kurang lebih 25% isi Alkitab adalah mujizat. Jadi di dalam Markus 13 ayat yang ke-20 dikatakan, dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan yang telah dipilihnya Tuhan mempersingkat waktu. Ya. Jadi di sini kita lihat bahwa orang-orang pilihan itu sangat diproteksi oleh Tuhan. Mengapa orang pilihan Tuhan tidak bisa tersesat dan binasa? Mengapa orang-orang pilihan Tuhan tidak bisa tersesat dan binasa? Karena orang pilihan Tuhan sangat mengenal, sangat tahu suara Tuhan dengan bukan suara Tuhan. Di dalam Yohanes 10 ayat 27 dikatakan bahwa domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Jadi domba-domba Tuhan, orang-orang pilihan Tuhan itu tidak akan tersesat karena mereka mengenal suara Tuhan. Ya. Inilah ya orang-orang yang dipilih Tuhan, dia bisa mendeteksi. Dia bisa membedakan nabi-nabi palsu dan nabi-nabi yang benar. Ya. Banyak para ahli-ahli Alkitab sibuk mengidentifikasi nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu, tetapi mereka lupa bahwa mengenal Allah dengan benar jauh lebih penting. Saudara akan lebih mengenal siapa itu Allah jikalau saudara memiliki sikap seperti Maria yang mau duduk di bawah kaki Yesus. Ya. Kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 8 dikatakan di situ Maria mengurapi Yesus dengan minyak narwastu.
Ya, inilah sikap seorang Maria yang tidak memperdulikan ya barang yang begitu mahal untuk dia berikan itu kepada Tuhan. Ya, kalau kita memiliki sikap seperti Maria yang mau berani bayar harga, berkorban apa saja untuk Tuhan, kita akan semakin mengenal siapa itu Tuhan. Ya. Dia memberi apa saja. Dia mau duduk di bawah kaki Tuhan, mendengarkan suara. Ya. Ini yang membuat suatu perbedaan. Mana nabi-nabi palsu dan mana nabi-nabi yang benar. Nabi-nabi palsu tidak pernah, dari awal Tuhan tidak pernah mengenal mereka. Tetapi nabi-nabi yang benar itu selalu intim dengan Tuhan. Ya. Kiranya apa yang saya sampaikan saat ini, biarlah ini menjadi sebuah apologet dari saya bahwa pelayanan mujizat masih tetap berlaku hingga saat ini. Jika ada hamba-hamba Tuhan yang mengadakan ibadah KKR kesembuhan, bukanlah nabi-nabi palsu, bukanlah guru-guru palsu. Karena Alkitab mengatakan bahwa karunia-karunia itu diberikan sampai pada kedatangan Tuhan yang kedua kali.